dari kubu Ridwan Kamil sampai hari ini belum menyerahkan surat gugatan ke MK. Kemungkinan ya dari para pengamat itu kubu Ridwan Kamil itu bingung karena tidak mempunyai bukti-bukti untuk mengajukan gugatan ke MK, karena yang curang kan dari kubunya sendiri. Memangnya kubu Ridwan Kamil siap memberi bukti kecurangan yang dibikin sendiri? Karena kan dari Kim Plus itu udah jelas kecurangannya seperti itu. Tim Ridho ini nampaknya adalah mengubah atau merekonstruksi suara sehingga tidak ada yang memperoleh 50% plus 1. Maka dalil-dalil soal pemilih yang tidak mendapatkan C pemberitahuan dan sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, itu yang akan menjadi salah satu strategi yang digunakan. Jadi mereka pasti akan berfokus pada tata cara, prosedur, mekanisme yang menghalang-halangi atau menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga itu mempengaruhi rekonstruksi perolehan suara Pramrano. Sedangkan di Sumatera Utara, Bobi Nasution itu terhentikan karena bukti-bukti sudah semakin kuat dengan tidak netralnya ASN serta oknum-oknum aparat yang tidak netral ikut kampanye mendukung Bobi Nasution. Oleh karena itu, peluang didiskualifikasi itu sangat besar. Ditambah lagi Bobi Nasution itu saat ini terindikasi korupsi tambang timah serta blok Medan. Intinya Bobi itu juga terindikasi korupsi gratifikasi. Kita simak videonya kawan-kawan. Adanya upaya-upaya dari Parcok tadi, Partai Coklat tadi. Partai Coklat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita. Itu ada di situ unsur Polri, ASN, dan Kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumatera Utara. Melalui Mahkamah Konstitusi ingin menyampaikan hal-hal kebenaran ini. Secara jujur kita katakan, tolong Mahkamah Konstitusi diskualifikasi itu pasangan 01. Yang pertama. Yang kedua, kita minta PSU di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Merespons gugatan sengketa Pilgub Sumatera Utara yang diajukan kubu Edi Hasan, Bobi Nasution akan tetap mengikuti mekanisme yang ada. Bobi juga berjanji akan merangkul Edi Rahmayadi Hasan dalam kolaborasi membangun Provinsi Sumatera Utara ke depan. Mendaftarkan ya, kita ini. Tapi selisihnya jauh Pak, ini nggak dinilai sia-sia gugatan ini Pak? Memang ada mekanismenya ya, dari mekanismenya kan ada ya, siapa saja siapa paslon yang mau mendaftarkan dipersilakan ya, kita ikutin saja mekanisme. Kita ingin semua tahapan ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua masyarakat juga bisa mengikuti tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah pengumuman kemarin ya tentunya berterima kasih kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan data di situs resmi MK hingga Rabu sore, 254 permohonan perkara sengketa pilkada telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Mayoritas permohonan yang masuk merupakan gugatan sengketa pemilihan bupati, sementara 7 PHPU gubernur diantaranya dari Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Sumatera Utara, dan Maluku Utara. Mahkamah Konstitusi membuka pengajuan permohonan perkara pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember 2024. Ya, saudara, hari ini adalah terakhir untuk mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pilkada ke MK. Kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat petang, Putu. Apakah sudah ada informasi jam berapa nanti tim RK Susuwono akan mendaftarkan gugatan ke MK? Karena hari ini terakhir, Putu. Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini belum ada jam pasti yang diberikan oleh kubu Ridwan Kamil dan juga Susuwono terkait dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilkada Gubernur Jakarta 2024. Karena kalau melihat tadi pernyataan dari tim kuasa hukum Ridho sendiri
menyampaikan sampai dengan saat ini sebetulnya persiapannya sudah 97%, kemudian juga sudah siap, tapi masih menunggu bagaimana pernyataan ataupun juga perintah dari Ketua Pemenangan, yakni Ahmad Riza Patria. Bagi Kubu Ridho, jika memang tidak puas dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU di tingkat provinsi ketika hitungan suara berjenjang, tapi sekali lagi sampai dengan saat ini Ridho belum datang ke Mahkamah Konstitusi dan menunggu arahan dari Ketua Umumnya. Begitu juga dengan Dharma Pongrekun yang sampai dengan saat ini belum mengajukan gugatan apapun ke Mahkamah Konstitusi. Meski di satu sisi pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini sebelumnya sudah menyampaikan bahwa punya bukti kuat yang bisa membantu kubu Ridho atau Ridwan Kamil dan juga Suswono terkait dengan TPS Pinang Ranti yang katanya ada 18 surat suara yang dicoblos oleh oknum KPPS. Nah, ini sudah ada buktinya yang itu juga akan disertakan. Tapi sampai dengan sore hari ini memang belum ada tanda-tanda kapan kubunya ini akan kemudian melaporkan atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau lihat dari jumlah yang tertera di website resmi dari Mahkamah Konstitusi, dari total 254 permohonan sengketa yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, hanya ada 7 yang merupakan gugatan PHPU di tingkat gubernur, yakni ada Maluku Utara, ada Sumatera Utara, kemudian ada Papua Selatan. Kalau kita lihat memang baru Edi Rahmayadi saja yang santer begitu ya, tadi juga sudah menyampaikan statementnya bahwa menggugat KPU Provinsi untuk kemudian mendiskualifikasi Bobi Nasution dan melakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Dan yang tentu saja ditunggu adalah Jakarta, karena jika tidak ada gugatan, kemudian Mahkamah Konstitusi juga tidak menemukan adanya kecurangan ataupun pengurangan suara, maka pasangan Pramono dan juga Rano Karno ini bisa melenggang dengan ditetapkan secara resmi oleh KPU bahwa memenangkan atau memenuhi standarnya, syaratnya itu 50+1 dengan perolehan suara kurang lebih persentasenya adalah 50,07%. Jadi kita menantikan apakah di hari terakhir ini kubu Ridho akan datang, begitupun juga dengan kubu Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, karena keduanya ini mengaku sudah sama-sama siap terkait dengan saksi, terkait dengan barang bukti, kemudian juga soal administratif ini juga kemarin sudah sempat dikonsultasikan oleh kubu Ridho. Seharusnya betul-betul tidak ada hambatan lagi, tidak ada halangan lagi, tinggal datang ke Mahkamah Konstitusi, tinggal menunggu bagaimana pernyataan dari Ketua Pemenangan Ahmad Riza Patria. Ibrahim. Baik, jadi persiapannya sudah hampir rampung, sekitar 97%.